Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Perhal. Pada bagian pertama dari kisah kehidupan Kusni Kastut ini, saya sudah menceritakan Kusni Kastut dari kecil sampai ia menjadi pejuang. Jadi ia bergabung dengan Heiho, kemudian bergabung dengan para pejuang Republik Indonesia. Sayang, ia tidak bisa diangkat menjadi tentara berkat kebijakan rasionalisasi dan reorganisasi. Untuk teman-teman yang belum nonton di bagian pertama, silahkan nonton terlebih dulu. Link saya taruh di kolom deskripsi dan juga kolom komentar, agar teman-teman mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Kusni Kastut, sehingga teman-teman bisa memahami mengapa Kusni Kastut yang dulu pejuang berubah menjadi seorang perampok. Di bagian kedua ini saya akan mengulas sepak terjang Kusni Kastut dalam dunia hitam yang suka mencuri, menculik, dan merampok. Aksi fenomenal yang pernah ia lakukan adalah merampok Museum Nasional atau Museum Gajah di Jakarta. Perubahan hidup Kusni ini terus bergulir sampai suatu ketika saat ia gerasinya ditolak oleh Presiden Soeharto. Ia memutuskan untuk memeluk agama Katolik dan mengubah namanya menjadi Ignatius Waluyo. Kisah ini penuh dengan keharuan, termasuk bagaimana saat Kusni bertemu dengan anak kandungnya dari istri pertama. Pergulaan batin Kusni itu begitu dahsyat. Jadi tonton terus sampai habis tayangan ini. Sebelumnya, saya sudah menceritakan kalau Brigade Trate tak masuk dalam program reorganisasi dan rasionalisasi. Akibatnya, Kusni tak bisa menjadi tentara. Ia hanya mendapat piagam penghargaan dan uang pemulihan. Sayang, piagam penghargaan sebagai pejuang tak bisa digunakan untuk mencari kerja. Kusni sudah kesana kemari, tapi tak ada tempat untuk berlabuh. Di sisi lain, Kusni melihat negara yang kemerdekaannya pernah ia perjuangkan, kini dikuasai orang-orang yang tak dikenalnya, orang-orang kaya, para politisi yang keluar masuk hotel mewah. Sementara di jalan-jalan, pemandangan kemiskinan rakyat semakin terlihat jelas. Kusni memutuskan mengambil tempat yang berseberangan dengan negara. Ia butuh hidup dan menghidupi keluarganya. Tekad Kusni sudah bulat. Hari pertama menjalani tindak kriminal, ia mengganti namanya menjadi Kastut. Pada tahun 1952, Kastut bersama 3 temannya menculik seorang dokter keturunan Tionghoa di Surabaya. Dokter itu disembunyikan di rumah salah seorang teman Kastut sebelum diberi uang tebusan. Hanya dalam 6 jam, Kastut berhasil mendapatkan uang 600.000, jumlah yang sangat besar untuk saat itu. Uang tersebut dibagi rata. Dengan uang 150.000, Kastut pulang ke Blitar. Ia membelikan oleh-oleh untuk istrinya, ngasih uang belanja, juga membeli rumah sederhana untuk Ibu Kusni. Setelah itu, Kastut balik ke Surabaya, menemui mantan pejuang yang bernasib seperti dirinya. Ia memberi sedikit uang untuk mereka. Pertengahan tahun 1953, Kastut kehabisan uang. Ia kembali merencanakan untuk menculik pengusaha kaya asal Jakarta bernama Ali Bajanet. Dari hasil analisa, waktu paling tepat untuk menculik adalah 11 Agustus tahun 1953. Saat penculikan, Ali melawan sehingga Kastut menembaknya. 3 peluru bersarang di tubuh Ali sehingga ia roboh dan tewas. Kastut dan kawan-kawan melarikan diri.
Mereka bersembunyi di Cikalong Wetan, Cimahi, Jawa Barat. Ketika kehabisan uang, Kasdut balik ke Yogyakarta untuk mencari duit. Pada tanggal 18 September tahun 1953, Kasdut ditangkap polisi di depan istrinya. Ia dibawa ke Semarang, ditahan di Kepolisian Seksi Jomblang, Jati Baru. Pada 21 September tahun 1953, Kasdut dipindahkan ke Jakarta. Pada tahun 1954, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman mati kepada Kasdut dengan tuduhan memiliki senjata dan amunisi tanpa izin, melakukan pembunuhan, dan mencoba menculik. Kasdut naik banding. Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman menjadi seumur hidup. Kasdut ditahan di LP Cipinang, Jakarta. Karena gabut, tidak ada kerjaan, Kasdut minta pekerjaan kepada kepala LP. Tapi ia malah dibentak-bentak. Kasdut pun melarikan diri, tapi gagal. Tahun 1958, istri Kasdut, Ningsih, meminta cerai. Ia ingin menikah dengan pria lain. Kasdut terguncang. Satu-satunya harapan ikut mencampakkan dirinya. Tekadnya untuk melarikan diri dari penjara semakin kuat. Usaha kedua ini berhasil. Ia berjalan kaki dari Cipinang sampai Menteng. Kasdut menyaksikan banyak rakyat yang menderita seperti dirinya, dari tukang becak, gelandangan, penjual keliling, hingga pengemis. Kasdut meninggalkan Jakarta. Ia ke Surabaya, menemui teman semasa perjuangan. Sang teman menyarankan agar ia kembali ke jalan yang benar dengan mendaftar menjadi Tenaga Bantuan Operasi atau TBO. Tujuannya agar pemerintah memberi pengampunan. TBO menerima orang-orang sipil untuk membantu memberantas pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara yang masih bertahan di pedalaman. Setengah tahun kemudian, ia mendapat panggilan. Saat akan diberangkatkan dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, polisi menangkapnya. Kasdut dikurung di penjara Kalisosok, Surabaya. Tekad melarikan diri tetap ada. Malam hari, ia mengergaji teralis. Belum lama berjalan, ia ditangkap lagi karena dikira maling. Kemudian, Kusni dijebloskan ke penjara Seksi 6 Perak dengan penjagaan lebih ketat. Lagi-lagi, Kusni melarikan diri dengan menjebol tembok pada malam hari. Ia kembali menemui sang teman yang membantu pendaftaran TBO. Ia diberi uang untuk berangkat sendiri ke Manado. Sampai sana, ia bergabung dengan Tenaga Bantuan Operasi. Ia ikut operasi sampai ke pedalaman seperti Kiawa, Air Madidi, dan Tondano. Kusni diberi seragam, tapi tanpa pangkat. Ini menandakan posisinya tidak jelas. Lebih tak jelas dibandingkan pada masa revolusi. Kusni berupaya memperoleh kejelasan. Seorang teman menyarankan agar ia ikut operasi di Irian Barat. Komandan menentangnya, malah Kusni dikembalikan ke Jawa. Akhir tahun 1962, Kusni menikah dengan Sumiati. Istrinya ditinggal di Sukomangli, dekat Semarang. Kusni kembali melanjutkan cita-citanya untuk berjuang ke Irian Barat. Kusni berangkat ke Jakarta untuk mengurus pemberangkatan tersebut. Kembali terbentur. Perwira yang mengurus Kusni hanya memberikan janji tanpa bukti. Kusni diminta berangkat ke Irian Barat dengan biaya sendiri. Dari mana biayanya?
Kusni merasa dicampakkan, tak ada harganya. Di tengah rasa galau, Kusni melihat barang-barang berharga seperti emas, berlian, kalung, keris yang semuanya terbuat dari emas. Barang-barang itu dipamerkan di Museum Nasional atau Gedung Gajah, Jakarta. Ia berpikir, mengapa emas itu tak dijual dan dipakai membantu ribuan orang yang menderita seperti dirinya? Kusni sempat bertanya-tanya, apa bedanya merampok di Gurang-Garing Madiun dengan Museum Negara? Apa bedanya merampok keluarga Tionghoa, keluarga Indonesia, dan merampok museum milik rakyat Indonesia? Dia sampai kepada kesimpulan dan keyakinan penuh bahwa tidak ada bedanya. Berlian adalah berlian, merampok adalah merampok. Tulis Daniel Dahyade dalam buku Menerjang Badai Kekuasaan. Kasdut sudah bertekad untuk merampok Museum Nasional. Aksi perampokan pada 30 Mei tahun 1963 itu bermula dari sebuah rumah di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Kasdut, Hirman, Budi, dan seseorang yang dipanggil Sumali bersiap melakukan aksinya. Hirman menggunakan seragam seorang inspektur polisi. Mereka juga menyiapkan sebuah jeep curian yang telah diganti plat nomornya. Kasdut membawa sebuah senapan berjenis Vickers keluaran Jerman, Sumali dengan Vickers Jepang, sedangkan Budi dan Hirman masing-masing berbekal sebilah belati. Kasdut menyalakan jeep itu. Mereka pun berangkat menuju Museum Nasional yang ada di Gambir, Jakarta Pusat melalui Tanah Abang. Kelompok itu tiba di museum pagi-pagi sekali. Hal itu membuat pegawai-pegawai museum heran, mengapa polisi datang pagi-pagi. Seragam inspektur yang dikenakan Hirman membuat mereka didahulukan masuk museum oleh penjual karcis. Agar orang-orang yang ada di museum tak curiga, kelompok itu berkeliling seolah menikmati benda-benda yang ada. Saat penjaga mulai lengah, mereka merangsek ke lantai atas di ruang pusaka. Budi dan Sumali mengalihkan perhatian penjaga pintu ruangan tersebut dengan segudang pertanyaan. Sementara Kasdut dan Hirman masuk ke ruangan tersebut. Akan tetapi langkahnya terhenti melihat ada dua orang penjaga lain yang bertugas dalam ruang pusaka. "Tutup mulut, kalau tidak," kata Kusni sembari menodongkan senjata kepada dua orang tersebut. Dua penjaga itu lalu ditangani oleh Hirman. Kasdut bergerak cepat. Berbekal sebuah obeng besar, ia membobol lemari pajangan emas berlian. Namun, seolah sadar apa yang sedang terjadi, dua penjaga yang dari tadi bersama Hirman berteriak. Kasdut merogoh emas berlian yang ada di hadapannya, lalu memasukkannya ke dalam kantong kaos kaki. Tanpa menunggu lama, ia bergegas keluar ruangan dan memberi sinyal kepada Budi dan Sumali untuk segera pergi. Tiba di mobil dan menghidupkan mesin. Kembali terdengar teriakan dari lantai atas. Kasdut panik. Setelah beberapa menit, tiga temannya turun. Kasdut menginjak gas dalam-dalam meninggalkan lokasi itu. Teriakan tadi ternyata teriakan penjaga yang ditusuk oleh Hirman. Di tengah perbincangan, Kasdut menghentikan mobil jeep bernomor AD 7414. Ia meminta rekan-rekannya itu kabur naik becak berdua-dua. Mereka kembali ke rumah di kawasan Selipi. Dalam perampokan itu, Kasdut berhasil membawa 6 cincin berlian, 2 peniti, dan 2 pasang anting-anting. Semua adalah permata peninggalan Lombok kuno senilai 2,5 miliar rupiah.
Perampokan ini menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia. Semua koran dan kantor berita antara melaporkan perampokan tersebut. Setelah pencurian tersebut, Sumali dan Herman mencari pembeli. Mereka mencoba menjual emas permata itu kepada seorang bernama Baba, kenalan Sumali. Namun, istri Baba yang meladeni mereka tak sanggup membelinya, menjualkan pun tidak. Sekitar seminggu kemudian, mereka bertemu seseorang bernama Broto Kamal. Ia tinggal di sebuah rumah di kawasan Kiai Maja, Jakarta Selatan. Namun, bukan Broto Kamal yang akan membantu menjualkan barang curian itu, melainkan seorang wartawan bernama Ahar Murtono. Ahar tinggal di Surabaya. Kasdut pun ke sana. Ia menjadwalkan bertemu seminggu sekali dengan Ahar guna menginformasikan mengenai penjualan emas berlian. Suatu hari saat Kasdut pergi ke rumah Ahar menjelaskan bahwa ia baru bisa menjual sebagian kecil dari emas berlian tersebut seharga Rp3.250.000. Kabar itu membuat Kasdut senang. Dari penjualan tersebut, ia memberikan kepada Ahar Rp250.000. Pulang dari rumah Ahar, Kasdut langsung mengajak Sumiati, istrinya, ke pasar. Istrinya itu dibelikan pakaian dan perhiasan baru, tetapi uang itu tidak dipakai semuanya. Sebanyak 2 juta ia simpan dalam sebuah koper yang terkunci rapat. Ia lalu mengirim surat ke Jakarta untuk memberitahukan kepada teman-temannya bahwa sebagian barang curian itu telah laku. Selama 2 bulan, setiap minggu ia terus pergi ke rumah Ahar. Pada suatu hari saat ia ke rumah Ahar, pria itu tidak ada. Yang ia temui justru istri Ahar yang tengah berbicara dengan seorang pria yang ternyata polisi dari Jakarta. Saat itu, Kasdut juga berpura-pura menjadi polisi asal Mabak. Mabak itu markas besar kepolisian yang tengah menyelidiki kasus pencurian yang dilakukannya sendiri. Tetapi penyamaran itu justru jadi bumerang. Polisi bernama Ilin itu ternyata jauh-jauh dari Jakarta untuk menangani kasus Kasdut. Karena menangani kasus yang sama, Ilin mengajak ke kantor polisi bersama-sama naik becak. Di tengah perjalanan, Kasdut meminta berhenti sebentar untuk membeli rokok. Akan tetapi, niat sebenarnya adalah mengambil tasnya yang berisi pistol. Namun, Ilin lebih cepat. Ia langsung menodong Kasdut dan mengiringnya ke kantor Reskrim Semarang. "Kusni Kasdut, Pak," kata Ilin kepada 3 polisi yang ada di gedung Reskrim tersebut. Dari 3 polisi itu, Kasdut mengetahui bahwa semua rekannya, baik di Jakarta maupun Semarang, sudah lebih dahulu ditangkap. Tetapi ia berbohong dengan mengaku tidak mengenal satupun orang yang disebut polisi kecuali Ahar. Setelah interogasi singkat itu, salah seorang polisi bernama Tukimin meminta Kasdut membongkar isi tasnya. Akan tetapi itu sebuah kesalahan. Dalam tas itu isinya adalah pistol dan sebuah granat. Terjadilah baku tembak saat itu meski tak ada korban. Memanfaatkan situasi yang ricuh, Kasdut melarikan diri. Ketika tiba di sebuah ruangan, ia bertemu 2 orang polisi. Salah satu polisi itu bernama Sutono. Ia sedang mengetik sesuatu dengan mesin ketik. Kasdut yang berlari ke arahnya tiba-tiba menembak. Sutono tewas setelah mendapat 3 tembakan dari Kasdut. Kasdut terus berusaha kabur sampai tiba di depan kantor Reskrim. Ia lantas menaiki sebuah becak. "Cepat ke pojok," kata Kasdut kepada tukang becak tersebut.
Tukang becak itu heran karena Pocong adalah tempat di mana mereka berada saat itu. Tetapi ia tetap mengayuh becaknya. Ia membawa Kasdut tepat ke gerbang kantor polisi. Kondisi itu membuat Kasdut panik dan melompat dari becak dan menyetop sebuah mobil pick-up. Namun, sopir pick-up itu justru ketakutan mendengar suara tembakan yang bersaut-sautan. Sopir itu lantas kabur dari mobilnya. Kasdut yang hendak turun dari pick-up justru tertembak kakinya dan terjatuh. Sebuah granat yang ia bawa pun ikut terjatuh. Kasdut berusaha mengejar granat itu sambil merangkak. Sial baginya, ternyata kebetulan ada tentara yang melintas. Tentara itu menendang Kasdut sehingga granat yang sudah berhasil ia pegang kembali terlepas dan menggelinding jauh. Kasdut habis ditendang tentara itu, bahkan 2 gigi depannya rontok. Kasdut pingsan. Polisi yang tadi mengejarnya menarik kaki penjahat ulung itu karena dikira sudah meninggal. Mereka baru sadar ia masih hidup ketika Kasdut mengerang. Kasdut lalu ditahan di Melaten, Semarang. Di sana, ia dianggap sebagai tahanan luar biasa. Kakinya dirantai ke tangan sehingga setiap ia bergerak menimbulkan bunyi-bunyian. Untuk kasus perampokan museum pada tahun 1964, Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta mengancam Kasdut dengan hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan untuk kasus pembunuhan Brigadir Polisi Sutono, Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 1969 menjatuhkan hukuman mati dengan tuduhan tanpa hak memiliki senjata dan mesiu, pembunuhan berencana dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. Akhir tahun 1966, Kusni dipindahkan ke penjara Cipinang, Jakarta. Ia merasa benar-benar kalah. Kusni ingin memulai hidup dari nol bersama istrinya Sumiati dan kedua anaknya. Ia pun bertekad melarikan diri dari penjara. Pada 22 November tahun 1967, Kusni berusaha kabur dari penjara tetapi gagal. Akibatnya, ia dihajar di kamar periksa sampai lumpuh. Tenaganya sudah habis. Di penjara Cipinang inilah Kusni ditawari belajar budi pekerti. Saat itu Kusni sudah tak percaya ajaran apapun, termasuk agama. Saat pastor bule bernama Van Irsel datang ke kamarnya, pastor berujar, "Beragama atau tidak sebenarnya tidak terlalu penting. Yang utama adalah kita berdoa dan berbuat demi sesama, sebab dengan demikian kita lebih memuliakan Tuhan." Saat suasana haru itu, anak Kusni dari istri pertama, Nini Kustianingsih, datang menyenguknya. Hasrat untuk melarikan diri dari penjara sudah sirna. Kini ia berharap mendapatkan pengampunan. Sehari setelah Natal, yaitu 26 Desember tahun 1968, Kusni menerima sakramen permandian. Ia memilih nama Ignatius, seorang serdadu bekas perusak gereja, pembunuh dan perampok yang berubah menjadi orang soleh dan mendirikan serikat Jesuit. Ia menganggap hari itu sebagai simbol kelahiran kembali dari Kusni, kemudian Kasdut, dan kini Ignatius Waluyo. Sejak itulah ia mengajak sesama napi untuk menata LP Cipinang, menanam pohon, membersihkan ruangan, sampai membuat perhiasan dari batok kelapa, botol, atau hiasan lainnya. Sebagai napi dengan hukuman mati, Kusni mendapat tempat istimewa di kalangan napi lainnya. Pada tanggal 26 Februari tahun 1979, Ignatius Waluyo dipindahkan ke LP Lowokwaru, Malang.
3 bulan pertama, ia ditempatkan di sel khusus dengan penjagaan ketat. Tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Tidak boleh bergaul dengan sesama napi. Bahkan tidak boleh mengikuti pelajaran agama. Permintaan agar barang pribadinya dari LP Cipinang dikirim ke Lowok Waru tak dituruti. Kusni yang berwatak keras tak terima dengan perlakuan ini. Maka pada 10 September tahun 1979, sekitar jam 3 sampai jam 4 dini hari, Kusni melarikan diri dari Lowok Waru. Kepolisian gempar. Kepala Polisi Republik Indonesia Letnan Jenderal Awaludin Jamin memerintahkan kepada 5 kepala polisi daerah di Jawa untuk menangkap Kusni. Pada 17 Oktober tahun 1979 jam 18, Kusni tertangkap di Kampung Malangkulon, Surabaya. Sebenarnya saat itu Kusni sedang menunggu permohonan gerasi. Gerasi Kusni diterima oleh Sekretariat Negara pada 3 November tahun 1979. Gerasi itu ditolak Presiden Soeharto dengan Surat Keputusan Presiden nomor 32-1979 tertanggal 10 November tahun 1979. Penolakan ini menimbulkan simpati publik. Wakil Ketua Fraksi dari Partai Demokrasi Indonesia, VP Da Costa, meminta Presiden untuk menangguhkan eksekusi mati terhadap Kusni. Permintaan penangguhan eksekusi tak dituruti. Pagi hari tanggal 6 Februari tahun 1980, eksekusi terhadap Ignatius Waluyo dilakukan oleh 12 polisi. Kusni Kasdut menghembuskan napas terakhir dengan 3 peluru menembus dada dan 5 peluru bersarang di perut. Kusni meninggalkan 2 anak dan seorang istri serta seorang mantan istri. Teman-teman, demikianlah kisah hidup Kusni Kasdut, seorang pejuang yang berubah menjadi perampok karena kebutuhan hidup, karena desakan kebutuhan hidup dan kehilangan harga diri sebagai seorang pejuang. Jika kawan-kawan menginginkan saya mengulas sebuah topik tertentu, silahkan mengirim email ke misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini. Untuk teman-teman yang tidak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar, nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita-cerita atau sejarah-sejarah yang penuh misteri yang mungkin belum kawan-kawan ketahui. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.